Pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto mengenai penemuan 10 mayat korban dari pelaku ST Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Selamat malam, Pak Henry. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Henry, bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana kronologi penemuan 10 mayat di Banjarnegara hari ini? Baik, terima kasih, Mbak. Jadi awal mulanya pada tanggal 27 Maret tahun 2023, anak korban bernama GE ini melaporkan ke Polres Banjarnegara terkait masalah hilangnya ayahnya. Itu awal mulanya. Kemudian pada bulan Juli tahun 2022, ayah daripada GE ini mengajak putranya untuk bertemu dengan temannya di Banjarnegara menggunakan bus dari Sukabumi menuju ke Wonosobo. Sampai di Wonosobo bertemulah dengan Mbah Slamet. Dari situlah Mbah Slamet mengajak korban dengan anaknya menuju ke Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Sesampai di rumahnya, saudara korban yaitu Parianto dengan dukun yaitu Mbah Slamet ini masuk ke dalam ruangan, sedangkan putranya berada di luar ruangan. Dipastikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, saudara dukun Mbah Slamet dengan korban ini mempunyai keinginan untuk menggandakan uang kepada saudara Mbah Slamet. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 2023, saudara PO yaitu korban ini mendatangi tersangka sendirian dengan menggunakan mobil wuling warna hitam. Kemudian tanggal 23 sampai di Banjarnegara, kemudian memberikan pesan WhatsApp, Mbak, ke adiknya GE, yaitu adiknya Gledes. Isinya itu bahwa dalam pesan WhatsApp itu, saya bacakan, Mbak, ini WhatsApp-nya. Ini di rumahnya Pak Slamet dukun, buat jaga-jaga, kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung saja ke lokasi bersama aparat. Gledes tahu kok rumahnya. Dari situlah, Mbak, kami mengembangkan kasus ini berdasarkan WhatsApp yang ada dari anaknya. Kemudian kami mencari siapa yang di WhatsApp ini sehingga terungkaplah bahwa ditemukanlah ayahnya yaitu Parianto ini telah meninggal dunia dikubur di Jalan Setapak menuju hutan yaitu di daerah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Dari situlah kami mendapatkan mayat tersebut, Mbak. Dan ada identitas daripada nama korban. Demikian, Mbak. Pak Henry, kemudian langsung bisa sampai ketemu 9 mayat lainnya, itu apakah berdasarkan pengakuan dari tersangka Slamet ini? Betul sekali, Mbak. Tadi kami melakukan pengembangan kasus ini. Kami terus melakukan investigasi terhadap tersangka. Pukul 11 kami berangkat ke TKP kembali bahwa dia telah membunuh 9 orang. Jadi semuanya total 10 orang, Mbak, yang dibunuh. Di antaranya berdasarkan pengakuan yang dia masih ingat, 1 itu dari Palembang, kemudian 2 dari Jogja, 1 dari Sukabumi, Jawa Barat, yang sudah kami rilis tadi pagi. Sisanya dia belum mengetahui, Mbak. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari 10 mayat ini, 5 itu sudah jadi tulang belulang, yang 5 ini masih ada daging-daging sedikit, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, kalau begitu Pak Henry, apakah Slamet ini sudah mengakui sejak kapan ia membunuh para korbannya? Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mbak, bahwa Mbah Slamet ini telah melakukan berpura-pura menjadi dukun yang bisa menggandakan uang ini sejak 5 tahun. Ini pengakuan dari Mbah Slamet, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kemudian Pak, lahan tempat penemuan itu atau TKP, itu lahan milik siapa sebetulnya dan lahan apa? Baik, Mbak. Kami tadi sudah melaksanakan penggalian terhadap 9 mayat. 1 kemarin sudah kita dapatkan, jadi seluruhnya 10. Itu berada di Jalan Setapak, Mbak, menuju hutan. Kebetulan itu milik masyarakat setempat, memang jauh dari lingkungan penduduk karena memang menuju ke hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Memang jauh dari pemukiman.
itu jalan setapak Pak menuju hutan. Demikian Pak. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa antara mayat dengan mayat satunya itu ada yang satu lubang itu ada laki dan perempuan tertumpuk. Jaraknya ada 1 meter, 1,5 meter Mbak antar mayat-mayat tadi itu yang kami temukan. Oke, baik. Pak Hendri, boleh ditahan sebentar ya Pak wawancara ini karena kami akan putarkan terlebih dahulu. Ada pernyataan dari tersangka dukun pengganda uang Mbah Slamet. 70 dan 70 ya. juta. Itu 70 berangsur-angsur atau langsung 70? Angsur-angsur. Berangsur-angsur. Pertama Iya. berapa? Pertama 20. Terus ada lagi 10 gitu. 10 sampai 70 ya. Iya, sampai segitu. Terus yang dijanjikan digandain jadi berapa? Digandeng jadi berapa? Jadi 5 miliar dan Jadi besar. Aku gelem. Itu dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya. uangnya dipakai buat ini bayar utang-utang dan utang-utang saya. Bayar. Karaoke. Itu korban pernah kamu kasih uang beneran gitu? Pernah dan Berapa? 11 juta semua total. Terus tadi ada uang mainan itu untuk mengelabui. Ya untuk biar banyak. Kamu udah berapa orang yang kamu ini janjian? Saya udah Selama 5 tahun? ya sudah ada 5 orang London. 5 orang? Iya. Kamu minta uang berapa? Total? Ya ada yang 5. Baik, Pak Hendri kami lanjutkan kembali Pak. Kalau tadi kami tidak salah menangkap sejak tahun 2022 ya Pak mulai membunuhnya? Iya Mbak, iya betul Mbak, ini Oke. berhasil pengakuan. Tapi berpura-pura menjadi dukung bisa mengadakan itu sudah 5 tahunan Mbak. Sudah 5 tahunan, oke. Pak, apakah cara membunuh Mbah Slamet ini selalu dengan modus yang sama, selalu menggunakan potas? Nah ini sementara Mbak, ini kan baru berdasarkan keterangan saksi, kan baru 1 korban yang betul-betul ada saksinya, alat buktinya, sehingga yang kita dapatkan baru 1 korban saja bahwa dia meninggal diracun menggunakan potas Mbak. Oke. Untuk yang Apakah lainnya masih kita... Ya, Pak Hendri. Iya Pak. Oke, Pak Hendri, apakah selama 1 tahun itu tidak ada warga di Banjarnegara atau dari wilayah lain yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya? Sampai saat ini baru 1 saja Mbak dari Sukabumi, Jawa Barat ini Mbak, baru 1. Yang lainnya belum ada laporan kehilangan, baik di Polres maupun Polsek Mbak, demikian Mbak. Proses apa yang akan dilakukan selanjutnya Pak untuk mengidentifikasi identitas dari para jenazah ini? Baik, terima kasih Mbak, kami sudah berkoordinasi dengan Forensik Polda Jawa Tengah. Mungkin malam ini akan datang untuk melaksanakan otopsi dan identifikasi daripada korban-korban yang sudah kita temukan tadi siang pukul 11 Mbak. Nah ini mudah-mudahan kita masih bisa mengembangkan lagi berapa sebenarnya yang jumlah korban, apakah bertambah atau tidak. Mudah-mudahan kami harapkan ini tidak bertambah Mbak. Tapi tetap akan dilakukan investigasi terhadap tersangka Mbah Slamet ini Mbak. Demikian Mbak. Oke. Dari kepolisian Pak, kalau melihat TKP, kemudian pernyataan dari tersangka juga, apakah besar kemungkinan ada korban lainnya Pak selain 10 orang yang ditemukan? Tidak menutup kemungkinan bisa juga Mbak. Karena kemarin saja itu pengakuan dia baru 5. Tadi bertambah menjadi 9. Akhirnya total 10. Ini karena memang sudah mungkin kecapean, kita integrasi terus, mudah-mudahan besok malam ini biar istirahat dulu Mbak tersangka, besok akan kita lakukan integrasi kembali terhadap tersangka apakah ada penambahan kembali terhadap korban-korban yang dibunuh oleh tersangka ini. Demikian. Jadi awalnya yang diakui hanya 5 Pak? Awalnya 1 kan Mbak ya, karena kita lakukan pemeriksaan 5, terus akhirnya bertambah menjadi 9 Mbak. Oke, bertambah itu apakah berdasarkan keterangan tersangka lagi atau penggalian yang dilakukan oleh tim di lapangan? Kami mencoba untuk mengingat-ingat kembali kepada tersangka. Siapa-siapa saja dan di mana tempat korban-korban yang lainnya. Itu pun yang dia hafal itu hanya beberapa saja Pak. Sisanya itu dia tidak ingat. Si A, si B-nya tidak ingat. Yang diingatin dari Palembang, kemudian dari Jogja masih hafal dia. Sisanya dia tidak ingat Pak.
Oke, sudah tidak ingat lagi ya para korbannya itu siapa saja. Tapi kalau berdasarkan pengakuan dari Mbak Slamet ini Pak, dia punya berapa klien, berapa orang yang mau digandakan uangnya oleh dia atau menitipkan uangnya? Sementara berdasarkan keterangan tersangka dan korban yang kita temukan sementara masih 10 ini Mbak. Mungkin besok kita lanjutkan lagi integrasi terhadap tersangka, mudah-mudahan bisa berkembang kembali Mbak, demikian. Oke, Pak Hendri, sejauh ini ada 2 tersangka ya, ST dengan BS ya. Peran BS seperti apa Pak Hendri? Dapat kami sampaikan Mbak, bahwa 1 tahun yang lalu si BS ini merupakan kaki tangan daripada Tohari atau Mbah Slamet ini. Jadi tugas dan peran daripada Slamet ini 1 tahun yang lalu nih Mbak, memposting di Facebook yang isinya bahwa Mbah Slamet ini memiliki kemampuan untuk menggandakan uang, sehingga korban tertarik dan akhirnya Slamet ini, BS ini mempertemukan dengan tersangka Tohari atau Mbah Slamet. Dari situlah akhirnya korban memberikan mahar uang sejumlah yang diminta oleh tersangka. Setelah uang habis, kemudian uang tidak bisa digandakan, akhirnya merasa kesal, dan terakhir korban dibunuh Mbak. Demikian Mbak. Jadi perannya itu, gimana Pak? Terakhir Pak Hendri, apakah yang dilakukan tersangka ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana Pak? Betul Mbak, sesuai dengan pasal yang kami prasangkakan, berdasarkan alat bukti yang kami kumpulkan semua, pasal yang kita sangkakan adalah pembunuhan berencana 340 dengan ancaman hukuman mati, kemudian atau seumur hidup paling lama 20 tahun. Jelas-jelas ini dari keterangan saksi-saksi bahwa dia sudah merencanakan pembunuhan ini dari sebelumnya Mbak, karena merasa kesal, karena sering menagih uang dan khawatir akan dilaporkan ke aparat kepolisian sehingga korban-korban ini dibunuh Pak. Setelah mahar-maharnya sudah diambil semua, uang diambil semua, yang baru dilakukan pembunuhan Pak terhadap korban. Baik kalau begitu. Terima kasih Kapolres Banjarnegara AKBP Henry Yulianto. Kami nantikan terus Pak bagaimana perkembangan penyidikan dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dukun pengganda uang Mbah Slamet. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.